نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، alhamdulillah ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali dalam kajian lanjutan, yaitu tentang Fadail A'mal dari kitab Fadail A'mal buah karya Al-Imam Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah membahas sebagian hadis tentang keutamaan wudu. Salawat teriring salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita yaitu tentang fi fadlil wudu, tentang keutamaan wudu, dan kita telah jelaskan dua hadis tentang keistimewaan wudu, bahwa wudu dapat menghapus dosa kita. Di hadis yang ketiga ini, Al-Imam Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis riwayat Imam Muslim dari jalur sahabat mulia Amr ibni Abbasah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmad wa yastanshik fayastanthiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayasimihi. Tidak seorang pun di antara kalian yang menyempurnakan wudunya, kemudian dia berkumur-kumur, darban istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, fayastanthiru, dan mengeluarkannya dari hidung, melainkan seluruh dosanya, seluruh dosa wajahnya akan berguguran, dan juga dosa yang disebabkan mulutnya dan rongga-rongga hidungnya, wa khayashimihi. Thumma idza ghasala wajhahu kama amarallahu illa kharat khataya wajhi
min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Dan kemudian apabila membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, melainkan dosa-dosa wajahnya berguguran dari ujung jenggotnya bersamaan dengan air itu. Summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain. Dan kemudian ketika membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, maka niscaya kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'. Maka niscaya dosa-dosa yang disebabkan kedua tangannya akan berguguran dari ujung jari jemarinya bersamaan dengan air. Thumma yamsahu ra'sah illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rih ma'al ma'. Dan apabila dia mengusap kepalanya, maka niscaya dosa-dosa dari kepalanya berguguran dari ujung-ujung rambutnya bersamaan dengan air. Thumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma'. Maka niscaya seluruh dosa yang disebabkan kedua kakinya akan berguguran dari jari jemari kakinya bersamaan dengan air. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun. Dan apabila setelah itu dia salat lalu memuji Allah, kemudian dia menyanjungnya dan mengagungkannya dengan sesuatu yang memang pantas Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, wa farraga qalba lillah, dan dia mengosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia khusyuk dalam hal ini. Illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yawma waladathu ummuhu. Maka dia selesai dari wudu itu seluruh dosanya, ya kan? Dia selesai, artinya bersih dari dosanya seperti kondisi pada hari di mana ibunya melahirkannya. Artinya tanpa dosa dengan wudu yang dilakukannya. Yang pertama, dari sisi sanad hadis tidak diragukan lagi bahwa sanad hadis ini sahih karena dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, sebagaimana Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis dalam sahihnya, ulama sepakat bahwa hadis itu dipastikan kebenarannya, kecuali di kitab-kitab mereka di luar kitab sahih. Ya, seperti misalkan punya Imam Muslim ada kitab Tamyiz. Kitab ini bukan hanya menghimpun hadis sahih, tapi juga ada hadis palsu di dalamnya. Ya, termasuk juga ada Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, ada hadis sahihnya, dhaifnya, bahkan juga palsunya. Termasuk kitab Tarikh Kabir dan Shagir. Dan tetapi kalau kemudian hadis-hadis itu dimuat oleh mereka di dua kitab sahihnya berdasarkan kesepakatan para ulama, maka dipastikan
ya kan, kebenaran hadis tersebut. Karenanya Al-Imam Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala mencukupkan, ya kan, dengan hanya menyebut apa? Sahabatnya saja. Ya kan? Dia menyebutkannya secara muallak, walau asalnya hadis ini sanadnya, ya kan, nyambung dan bisa kita cek dalam buku aslinya. Ini berat. Baik. Kemudian dari sisi sigatul ada, bahwa Amr bin Abasah radhiyallahu anhu dia meriwayatkannya menggunakan apa? An. Kata ad ini tidak secara langsung mengisyaratkan kalau beliau bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasanya para sahabat kalau mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya mereka menyebutkan adanya interaksi langsung. Misalkan seperti qala li atau qultu li Rasulillah atau qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ausani, yang mengisyaratkan adanya interaksi langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika menyebut an atau qala, ini kemungkinan besar beliau mendapatkan hadis itu perantara sahabat lain. Namun di saat menyampaikan hadis ini kepada yang lain, beliau tidak lagi menyebut nama sahabat perantara. Bisa karena lupa atau bisa karena keyakinan beliau bahwa hadis ini benar-benar dari Rasulullah SAW, karena para sahabat itu tidak ada dusta di antara mereka. Ya, sehingga tidak perlu penyebutan sahabat perantara, dan itu sering terjadi. Ya kan, di antara apa? Sahabat ketika mendapatkan hadis asalnya dari temannya, sama-sama sahabat, tapi ketika menyampaikan ke yang lain tidak menyebut lagi apa? Sahabat perantara. Dan ulama hadis biasa menyebut dengan istilah mursal sahabi. Ya kan? Dan mursal sahabi semacam ini disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah makbul, diterima, kecuali apa? Dari kalangan Syiah. Ya, kita tidak tidak mempedulikan hadis yang bersumber dari pernyataan orang-orang Syiah, karena memang sengaja biasanya mereka ya membuat sesuatu yang sudah disepakati mereka tolak. Ya, karena memang ada kebencian dalam hati mereka, ya kan, terhadap kaum muslimin. Karenanya para ulama banyak yang mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidhah, apalagi yang Mughali. Ya kan? Jadi Syiah itu ada 3 kelompok secara garis besar. Ada yang Mughali, ada kemudian yang Rafidhi, kemudian ada yang Mu'tadil. 2 kelompok teratas, yang pertama jelas dikafirkan oleh para ulama. Itu hanya diwakili 9 kelompok seperti Nusairiyah, Sabaiyah. Ya kan, mereka sampai tingkat menuhankan Ali biasanya. Ya kan? Termasuk kemudian Rafidah. Rafidah ini ada sebagian ulama mengkafirkannya, khususnya para ulamanya, dan berdebat terkait dengan apakah orang awam di antara mereka juga dikafirkan. Tetapi yang Zaidiyah, yang Mu'tadil, itu lebih dekat kepada kita. Ya, di antara yang kemudian menjadi ulama besar dan taubat dari Syiah Zaidiyah adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Ya, setelah bertaubatnya ya kita terima dan punya banyak karya. Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini
menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan wudu lebih rinci dibanding dengan hadis yang pertama dan kedua. Dan hadis yang pertama hanya menjelaskan man tawadda fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarih. Rawahu Muslim. Jadi barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, maka niscaya akan berguguran dosa-dosanya dari jasadnya, bahkan dosanya itu keluar dari ujung kuku-kukunya. Nah, di dalam hadis ini, hadis yang kedua dan hadis yang ketiga, ini lebih rinci tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa seorang muslim dengan wudu yang dilakukan, sepanjang wudu yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya minimal standar sah. Jadi ketika dipastikan wudu itu sah, baru kemudian wudu ini bisa menjadi apa? Pelebur dosa-dosa kita. Sebab ada hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Utsman bin Affan, dan hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa suatu hari ketika sahabat mulia Utsman bin Affan itu berwudu, kemudian beliau berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu hada. Beliau katakan, sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu persis seperti wuduku ini. Jadi sahabat mulia Utsman bin Affan pernah melihat Rasulullah wudu, dan kemudian di saat beliau menceritakan ini, pada saat itu beliau sudah menjadi khalifah dan melakukan wudu seperti yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berkata, summa khal. Jadi Rasulullah pada saat itu bersabda, man tawadda'a nahwa wudu ya hada. Jadi barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, lam yuhaddis fihi ma nafsahu bi syai', kemudian dia tidak menyibukkan diri dengan sesuatu dalam salat itu, atau dalam riwayat lain disebut la yasu fihima, dia tidak lalai, atau versi hadis ini tadi fa in huwa qama fa shalla tadi, sampai kemudian apa nih, illan sarafa fa hamidallah wa athna alaihi, ya kan, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, kemudian dia salat memuji Allah, menjunjung dan mengagungkannya, ya kan, dengan pengagungan yang memang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat itu dia khusyuk, ya kan, dia khusyuk. Maka kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Bahkan ada terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan dakhalal jannah, orang ini bakal masuk surga. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa wudunya harus seperti yang Rasulullah contohkan. Dan di dalam hadis ini sebetulnya secara tidak langsung juga menjelaskan cara bagaimana beliau berwudu. Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ah. Jadi barang siapa di antara kalian yang menyempurnakan wudunya, yuqarrib, atau mendekatkan wudunya itu, ya tentu dengan wudu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ya terkadang Rasulullah SAW menggunakan kata fa ahsanal wudu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya. Ya sebagaimana penggalan hadis riwayat Muslim dari
Utsman bin Affan, dan banyak hadis senada dengan ini. Kadang menggunakan kata ahsana, di sini menggunakan kata qarraba, yang mengisyaratkan wudu itu harus sempurna. Nah, sempurnanya wudu tersebut seperti yang Rasulullah contohkan, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi dari sahabat mulia Utsman bin Affan tadi. Lalu kemudian fayatamadmad, kemudian dia berkumur-kumur. Dan berkumur-kumur di dalam wudu, kalau kita turunkan semua riwayatnya, mengisyaratkan kalau berkumur-kumur ini termasuk yang wajib. Sebab terkadang Rasulullah perintahkan kepada seorang sahabat, idza tawadda famadmid, dan apabila anda berwudu hendaklah berkumur-kumur, kata beliau. Dan berkumur-kumur kita tahu ini termasuk dalam apa? Sunanul fitrah. Ya kan? Sunanul fitrah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Walau status hukumnya ulama berselisih antara sunnah dan wajib. Terlepas dari sunnahnya atau sunnah dan wajibnya berkumur-kumur, lebih baik kalau dilakukan. Sebab Rasulullah di samping memerintahkan kepada sahabat untuk melakukan, juga kemudian apa? Beliau mencontohkan. Termasuk kemudian apa? Istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Adapun kemudian cara berkumur-kumur dan istinsyak, ini terdapat dalam riwayat Muslim dan yang lainnya dari sahabat mulia Abdullah bin Abd Rabbi, singkat saya, ketika diminta beliau untuk mencontohkan wudhu pada saat itu, beliau pada saat istinsyak dia mengambil dengan satu tangan, ya kan, untuk hidung dan berkumur-kumur sekaligus. Sunnahnya demikian. Jadi dilakukan secara apa? Bersamaan, berkumur-kumur plus istinsyak. Kemudian setelah itu sunnahnya bal yastansir. Dan istinsar ada hikmah lain. Istinsar ini kita mengeluarkan atau membangunkan setan yang tidur di rongga hidung ini. Salah satu tempat tidur setan itu di rongga hidung. Maka dengan istinsyak yang benar, ya kan, dan istinsar itu bisa membangunkan setan itu. Ngerjain dia lagi tidur enak, ya kena air, dia bangun itu. Ada hadis riwayat Imam Bukhari terkait dengan ini. Idza tawadda ahadukum falyastanthir, kata beliau. Fa inna syaitan yabitu bi khayasimihi. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah lakukan istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Karena setan itu tidur di rongga hidung. Mungkin hikmahnya pada saat pagi itu, di saat kita istinsyak dengan benar, kencang itu, biasanya habis itu kita nggak ngantuk lagi. Iya kan? Dan secara kesehatan dulu pernah saya diminta ngisi seminar tentang bukan tentang wudu, jadi mukjizat ilmu dalam wudu ini, ya kan, yang dijelaskan tentang mukjizat itu oleh profesor dari UI pada saat itu di Salembas ini. Saya diminta untuk menjelaskan wudu yang sempurna seperti apa, dan beliau menjelaskan tentang hikmah di balik semua wudu. Di antaranya pada saat istinsyak itu,
Kata beliau, orang yang benar istinsaknya itu kecil kemungkinan kena sinus. Itu kata beliau. Beliau jelaskan secara ilmiah. Saya lupa penjelasan ilmiahnya itu. Tetapi kita mau tahu tentang keistimewaan itu atau tidak, karena ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita mau sholat, pada saat kita mau tawaf, atau amal-amal yang disunahkan padanya wudu, ya tidak penting ya kan kita tahu atau tidak tentang keistimewaan itu. Andai kata benar, kita udah wudu, kita akan mendapatkan keistimewaan itu. Andai kata tidak benar, kita mendapatkan keistimewaan ampunan dosa, ya kan? Tapi andai kata benar, alhamdulillah, menambah keyakinan kita bahwa ternyata syariat Allah ini tidak ada yang sia-sia. Nah, yang pasti ketika kita istintar dengan benar, paling tidak kita ngusik setan. Yang kedua, Rasulullah ngasih tahu kepada kita di hadis ini, ya kan, maka niscaya dosa-dosa yang disebabkan wajah ini lebih pada pandangan sebenarnya, sebagaimana yang terdapat pada hadis riwayat Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza tawaddu'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhi kulla khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma' au ma'akhir qadril ma'." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu lalu membasuh wajahnya, maka niscaya setiap dosa yang disebabkan pandangan kedua matanya kepadanya berguguran bersamaan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir. Ini berarti yang dimaksud dengan berguguran dosa dari wajah itu tepatnya adalah dari apa? Dari mata, dari kedua mata. Ya kan? Karena posisi mata, ya kan, itu berada di wajah kita tentunya. Ya mungkin kita melihat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa tidak beristighfar atas kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ya kan mensyariatkan wudu di saat kita membasuh wajah sesuai dengan tuntunan. Pada saat itu dosa-dosa itu berguguran bersamaan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir itu. Termasuk kemudian dosa yang disebabkan oleh apa? Mulut kita. Ya kan? Mungkin nggak sengaja refleks mencicipi makanan punya orang gitu kan. Kita lupa. Atau kadang-kadang makan, ya kalau di Saudi seperti orang jual korma, kacang-kacangan, antum bisa makan sepuasnya walau tidak beli. Yang penting di tempat itu dan tidak boleh dibawa keluar. Ya kan? Kalau di kita, masya Allah, nggak bisa itu. Ya kan? Nah kemudian mungkin baru pulang umroh atau haji, antum kebiasaan di Arab nyobain tanpa izin. Makanya setiap kita mencicipi makanan harus apa? Izin si pemiliknya itu. Ya termasuk barangkali makanan yang dihidangkan sebelum dipersilahkan, kan belum dapat izin kita itu. Sebaiknya kemudian kita izin. Bisa jadi hal-hal semacam ini yang menurut kita itu biasa, itu adalah kesalahan yang insya Allah bisa terhapus dengan apa? Dengan berkumur-kumur itu. Ya kan? Dengan berkumur-kumur. Atau kemudian ada makanan yang tersisa, ya kan? Punya orang, ya kemungkinan itu tidak diambil, walaupun dalam pandangan fikih
Ya kalau memang itu tidak bernilai dan kemungkinan orang itu lupa, seperti air minum misalkan gitu ya, kita dapat di jalan, orang lupa, kan nggak mungkin dia balik ke tempat itu hanya untuk mengambil air minum tersebut, maka dalam kondisi semacam ini boleh diambil itu. Ya kan, boleh diambil, itu dalam pandangan fikih. Tapi bisa jadi kemudian orang barangkali membutuhkan dan kembali untuk ingin mengambilnya, itu punya hak orang lain kan. Sehingga mudah-mudahan ya dengan wudhu semacam ini bisa ya kan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja melakukannya itu. Kemudian yang berikutnya juga rongga hidung. Ini mencium wangi-wangian atau mengendus. Ya kan? Sengaja mencium wangi-wangian punya orang, bisa ingin mengetes kualitas parfumnya sehingga kemudian dia menggibahnya gitu kan. Katanya kayak parfumnya cuma harga sekian. Gitu kan. Bisa jadi kan? Atau kemudian memang ada orang yang pakai wangi-wangian, Masya Allah, orangnya mungkin sudah pergi jauh, wanginya ketinggalan, ya kan? Atau apapun kemudian mengendus-ngendus itu dengan apa? Dengan penciumannya. Ya sehingga dengan itu kita melakukan apa? Kesalahan, dosa kecil, dan mungkin kita lupa karena kita anggap itu biasa. Tapi alhamdulillah dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifat rahimnya kepada kita, ya kan, menjadikan wudu dengan istinsyak, dan istinsar itu apa? Membersihkan dosa-dosa yang disebabkan penciuman apa? Penciuman kita. Thumma idza ghassala wajhahu kama amara Allah illa kharat khataya wajhi min atrafi lihyati ma'al ma'. Dan apabila dia membasuh wajahnya, ya kan, sebagaimana yang Allah perintahkan. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian itu. Yang disebut wajah ini nih, ya kan, tempat akhir tumbuhnya rambut ini, ya kan, dan ini bagian dari wajah, apa namanya ini, antara telinga dengan godek, ini bagian dari wajah sampai kemudian ke dagu kita. Ini bagian dari wajah, laki dan perempuan sama, dan disunnahkan kita untuk apa? Bagi yang jenggotnya panjang di sela-sela. Sebab pada hadis riwayat Imam Abu Daud, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu, kata seorang sahabat, kana yukhallil lihyatahu fil wudu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menyela-nyela apa? Jenggotnya pada saat beliau berwudu. Nah pada saat itulah kemudian dosa-dosa dari wajah, ya kan, baik dari mata ataupun dari wajah yang kita nggak sadarin, akan berguguran dosa itu dari apa? Ujung jenggot itu, ya kan? Dan memanjangkan jenggot ini hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Syekh Abdullah Al-Bassam setelah menelusuri semua riwayat yang ada, bahkan saya pernah turunkan data, tidak ada yang memalingkan dari perintah wajibnya memanjangkan jenggot. Dan ini ibadah yang Masya Allah tiap hari antum dapat pahala. Sebaliknya kalau dipotong tiap hari berarti dosa yang ngalir. Ya kan? Nah secara ilmiah, dulu Pak Z.A. Mauladi, Allah yarham, mantan kepala BIN kita, pernah beliau ngisi ceramah di Bogor. Saya hadir pada saat itu. Beliau cerita bahwa
istrinya itu langganan majalah Time. Di salah satu edisinya ada tulisan jurnal ya tentang keistimewaan manjangin jenggot itu. Kesimpulannya bahwa yang manjangin jenggot itu kecil kemungkinan kena kanker. Ya kan? Kanker penyakit, kalau kantong kering mungkin. Ya kan? Hikmahnya itu gitu. Semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Termasuk perempuan juga nggak boleh pakaian yang ketat gitu. Pernah dibahas dulu di NTP. Itu salah satu sebab penyakit kulit. Disuruh longgar. Jadi semua yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala itu yang dibutuhkan kita. Walau terkadang kita belum tahu hikmahnya. Ya kan? Hikmah duniawinya kita belum tahu. Yang pasti ya kan, cara merawat, menjaga tubuh kita ya kan, cukup sebetulnya dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Saya punya dosen namanya profesor, waktu itu kandidat profesor, mungkin terakhir sudah profesor, sudah meninggal beliau, Dr. Uwaid Aid Metrofi, usia 90 tahun beliau masih bisa nyetir tuh. Matanya masih awas, dan beliau pakar di bidang mukjizat ilmu yang ada di Al-Quran dan hadis Nabawi. Dia pengisi di salah satu televisi Saudi Arabia, dan dia mengusulkan kepada kerajaan untuk membuat museum tentang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan hewan yang disebut di Al-Quran, tapi belum disepakati. Ya kan? Dan beliau, saya tanya, antum kok bisa sehat seperti ini? Apa kata beliau? Alhamdulillah, selama hidup saya nyaris tidak pernah ke dokter. Saya cukupkan dengan obat-obatan, apa namanya, kalau kita mah tibbun nabawi, ya kan? Herbal. Ini luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Ada. Taib, kemudian thumma yaksilu yadayhi ilal mirfaqain illa kharat khadaya yadayhi min anamilihi ma'al ma'. Begitu pula ketika seorang membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, maka niscaya dosa-dosa kedua tangannya itu akan berguguran dari ujung jari jemarinya bersamaan dengan air. Termasuk kemudian ketika mengusap kepalanya, maka niscaya dosa-dosa dari kepalanya itu akan berguguran dari ujung rambutnya bersamaan dengan air. Termasuk ketika dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, maka niscaya dosa-dosa yang disebabkan kedua kakinya berguguran dari ujung jari jemarinya bersamaan dengan air. Tinggal kemudian kita memperhatikan cara bagaimana kita membersihkan kedua tangan itu. Ya kan, kebanyakan kita banyak yang salah pada saat kemudian membasuh tangan. Kalau di keran biasanya dari siku dulu, itu salah. Yang betul adalah dari dari jari ini. Turunkan ke tangan sampai ke siku, kemudian kita putar seperti ini. Nah, sambil kemudian disela-sela, agar kemudian sela-sela ini kena air. Ya kan? Minimal sekali, maksimal 3 kali. Mulai dari yang kanan, baru kemudian yang kiri. Termasuk kesalahan ketika kita kemudian basuh kanan sekali, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, itu gak salah. Selesaikan dulu yang kanan, mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, baru ke yang kiri. Sebab Rasulullah katakan,
idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Apabila kalian berwudu, hendaklah mulai dari yang kanan. Kalau misalkan 3 kali yang kanan, ya kan, baru kemudian yang kiri. Jangan kanan kiri kanan kiri. Mulai dari ujung jari ini, bukan dari siku. Sebab yang diperintahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Ya kan? Ini cara wudu yang Rasulullah contohkan. Termasuk ketika mengusap kepala. Nah, mengusap kepala min muqaddamir ra's, dari depan kepala kita mengusap. Adapun airnya ini bukan air baru, tapi sisa dari tangan tadi. Kita usap seperti ini, ya kan? Kalau perempuan misalkan rambutnya panjang, bukan kemudian, ya kan, dari bawah, enggak. Karena yang diperintahkan itu yang diusap bukan rambut, tapi kepala, ya kan? Sehingga kemudian mengusapnya begini. Kalau perempuan masukin ke bawahnya, tarik lagi ke atasnya, kemudian tarik lagi ke depan. Baru kemudian masukkan kedua telunjuk kita ke dalam lubang kedua telinga, ya kan? Lalu kemudian dalaman ibu jari ini, apa namanya, jempol, ya kan, di bagian mengusap bagian luar seperti ini. Nah, ya kan? Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW memasukkan telinga itu bagian dari apa? Bagian dari wajah, bagian dari kepala. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abdullah bin Umar, al-udhunani minar ra's. Kedua telinga bagian dari apa? Kepala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita famsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepala kalian, bersamaan itu kita mengusap kedua telinga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, saya baca al-umnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, memang beliau mengambil air baru untuk apa? Telinga. Karena bisa jadi hadis yang sampai ke beliau saat itu dhaif. Memang secara parsial hadis ini dhaif, namun karena diriwayatkan dari jalur lain, sehingga kemudian terangkat derajatnya menjadi apa? Menjadi hasan, sehingga bisa diamalkan, makbul. Derajatnya hasan li ghairihi. Jadi pada saat kemudian kita mengusap kepala, bersamaan itu kita mengusap kedua telinga kita. Termasuk kemudian kaki. Kaki dimulai dari yang kanan, jangan dimulai dari tumit. Memang enaknya itu kita berbalik badan sisa keran hidup kan. Sunnahnya tidak demikian, justru dari ujung kaki kita seperti ini, bukan dari tumit. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, dan dari kaki sampai kemudian ke mata kaki. Kan bukan dari mata kaki kemudian ke kaki, tidak. Jangan salah itu kan. Lalu kemudian di sela-sela dengan kelingking. Memang tidak disebutkan kelingking kanan kelingking kiri. Dalam riwayat Imam Hibban dikatakan karena Nabi SAW yukhallil asabi'a rijlaihi bi khinsarihi. Adalah Nabi SAW ketika menyela jari jemari kakinya itu dengan khinsar, itu dengan ini apa? Kelingking. Memang tidak disebutkan, namun diasumsikan kelingking kiri. Karena biasanya Rasulullah untuk membersihkan sesuatu itu dengan apa? Menggunakan tangan kiri. Kalau yang baik menggunakan tangan kanan. Ya kan, menggunakan tangan kanan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, karena mungkin terhalang perut gitu kan, saya udah nggak bisa nyilang begini. Ya boleh dengan kelingking apa saja, yang penting kelingking. Supaya apa? Supaya masuk air ke sela-sela jari-jari itu. Nah, sehingga kemudian seluruh dosa yang disebabkan tangan, kepala, kaki yang berguguran bersamaan dengan air itu. Dan kepala umumnya kita tahu satu, ada hadis riwayat Imam Abu Daud, ini hadis hasan, boleh 2, boleh 3 kepala, ya kan? Yang kita tahu selama ini cuma 1. Lalu kemudian setelah itu disunnahkan kita untuk sholat, ya kan? Untuk sholat. Fa'in huwa qama fa shalla. Kemudian setelah itu kita disunnahkan untuk apa? Sholat.
ya kan, yang dikenal dengan salat syukril wudu. Salat syukril wudu yang menyebabkan, ya, di antara salat yang menyebabkan sahabat mulia Bilal, ya kan, terdengar bunyi terompahnya di hadapan Rasulullah SAW di sorga. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian di dalam salat itu yang penting dia khusyuk, sebagaimana tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Tirmidzi sahabat mulia Utsman, Rasulullah mengatakan, man tawaddu'a nahwa wudu hada, barang siapa yang berwudu persis seperti wuduku ini, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, lam yuhaddis bihi ma nafsuhu bi syai', kemudian dia salat 2 rakaat dan dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu dalam salat itu, artinya khusyuk, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu, kata Rasulullah. Kalau versi hadis ini, illam sarafa min khati'atihi kahiyati yauma waladahu. Jadi ketika orang wudu dengan sempurna lalu kemudian dia salat, maka kata Rasulullah, maka dia akan bersih dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya kan? Ini beruntunglah kita yang tiap hari wudu. Dan rugi bagi mereka yang tidak wudu, artinya enggak salat. Dan sahabat mulia Bilal bin Rabah mendapatkan keistimewaan sebagaimana yang sangat familiar ceritanya itu. Salah satunya adalah bukan sebetulnya bukan hanya mendawamkan salat 2 rakaat setelahnya, tetapi juga beliau mendawamkan wudunya. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi sahabat mulia Buraidah, ya kan, pernah beliau berkata, Rasulullah pernah, kata beliau, asbahan Nabi SAW pada Bilal. Suatu pagi Rasulullah pernah manggil Bilal. Dia berkata, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan amalan apa engkau mendahului aku di surga? Fa inni dakhaltul jannatal barihah, tadi malam saya masuk surga. Pasami itu khoshataka amami, aku dengar bunyi terompahmu berada di hadapan di surga. Sahabat mulia menjawab saat itu, apa kata sahabat mulia Bilal? Ma adzantu qattun illa wa sallaitu rak'atain wa ma asabani hadasun illa wa tawaddatu. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengumandangkan azan kecuali setelah itu aku salat 2 rakaat, dan aku tidak pernah batal wudu atau asabani hadas, aku tidak pernah berhadas, istilah kita batal wudu, kecuali setelah itu aku wudu. Setelah wudu kemudian beliau salat yang disyariatkan kepada beliau untuk dilakukan. Ini versi riwayat Bukhari Muslim. Ya kan? Ma amiltu amalan arja indi, kata beliau, min annani lam atatahhar tahuran fi sa'atin min al-lail aw nahar illa wa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Aku tidak pernah melakukan amal yang paling aku harapkan daripada aku kemudian berwudu atau bersuci siang maupun malam, dan aku gunakan bersuci itu untuk melakukan salat yang ditetapkan Allah untukku, di antaranya salat 2 rakaat setelah setelah wudu, sebagaimana hadis Imam Bukhari. Maka dalam hal ini keliru besar orang yang mengatakan bahwa salat syukur wudunya sahabat mulia Bilal itu hasil kreasi beliau, bukan disyariatkan Rasulullah SAW sebelum itu, tidak benar. Ya kan, ini syubhat yang kemudian dijadikan dalil pembenaran adanya bid'ah hasanah. Buktinya sahabat mulia Bilal saja melakukan salat yang tidak disyaratkan, ini bohong. Kenapa demikian? Karena sahabat mulia Bilal mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim ini, aku tidak melakukan dengan wudu itu kecuali apa kata beliau? Salat yang ditetapkan Allah untukku, berarti memang ada syariat sebelumnya. Buktinya apa? Pertama hadis ini, yang kedua tadi riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Utsman, ya kan, man tawaddu'a nahwa hadza summa shalla rak'atain, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian salat 2 rakaat. Ini artinya apa yang dilakukan sahabat mulia Bilal ini adalah, ya kan, merupakan yang sesuatu yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sebelumnya, hanya beliau mendawamkannya. Ya kan, setiap kali habis wudu beliau lakukan salat itu, yang menyebabkan beliau mendapatkan keistimewaan bukan hanya ampunan dosa, tetapi kemudian bunyi terompahnya berada di hadapan Rasulullah SAW di surga. Tentu bukan hanya terompah yang masuk surga, otomatis orangnya juga, gitu kan. Insyaallah taala. Mudah-mudahan
kalau kita mampu melakukan apa yang dilakukan sahabat mulia Bilal, insya Allah tidak mustahil kita mendapatkan hal yang sama. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.